Daripada gabut mumpung masih anget, saya akan membahas mengenai perbedaan antara Sword Art Online Season 1 dengan versi movie yang berjudul Progressive Hoshinaki Yoru no Aria. Sebenarnya saya sudah membahas detail dan perbedaannya pada versi alur cerita, namun karena pembahasan itu terlalu panjang, maka saya akan mengambil bagian highlight atau inti-intinya aja. Tapi bagi kalian yang mau nonton versi lengkapnya, bisa nonton konten pada seluruh alur cerita anime Sword Art Online Progressive Hoshinaki Yoru no Aria. Disclaimer dulu, saya tidak membaca light novel dan hanya menggunakan versi anime sekaligus beberapa sumber di internet sebagai referensi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung aja menuju ke pembahasannya, tapi ya seperti biasa, setelah pesan berikut ini. Buat yang lagi nyari situs nonton anime di mana, silahkan cek di deskripsi video ya. Siapa Mito atau Tozawa Misumi? Kok tiba-tiba muncul? Tozawa Misumi atau yang lebih dikenal sebagai Mito merupakan karakter original pada anime movie Sao Progressive. Karena original, secara tidak langsung Mito itu tidak terlalu berpengaruh bagi jalan cerita utamanya, maksudnya cerita pada versi TV-nya. Dan hanya akan muncul pada movie atau seri progresif aja. Jadi tidak heran kenapa karakter Mito itu tidak muncul pada season 1. Karena ya pada light novelnya aja tidak diceritakan mengenai keberadaan Mito itu siapa karakter nyasar. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa karakter Mito akan dimunculkan kembali pada season 4 atau sequel dari Sao series sebagai pelengkap cerita. Senjata rapier Wind Fleuret. Pada versi movie kita tahu bahwa pedang rapier milik Asuna yang bernama Wind Fleuret itu adalah pemberian dari Mito setelah mengalahkan tikus Alaska. Tidak dijelaskan pada versi TV Asuna mendapatkan rapier itu dari mana, tapi mengutip informasi dari internet bahwa rapier Wind Fleuret itu sama-sama berasal dari drop item monster dan sama-sama berasal dari lantai 1. Bedanya pada versi light novel Asuna ngedapetin itemnya sendiri berkat saran dari Kirito, sedangkan pada versi movie Mito lah yang memberikan rapier itu kepada Asuna. Kirito yang kalian kenal bukanlah Kirito yang Kirito yang sekarang bukanlah Kirito yang kalian kenal. Keren, cool, ses, dan gue banget. Itu adalah kesan pertama ketika melihat karakter Kirito pada versi TV atau season pertama. Namun nyatanya beberapa minggu sebelum itu, Kirito merupakan seorang wibu cupu dan pemalu ketika berinteraksi dengan lawan jenisnya selaku Yuki Asuna. Bahkan karena saking paniknya, Kirito sampai berulang kali gagal dalam memasukkan pedang ke dalam sarungnya. Wibu. Shin Mito ikut serta dalam rapat. Pada versi movie di saat rapat membahas tentang rencana penaklukan bos lantai 1, Asuna melihat Mito yang sedang berkumpul dengan anggota party barunya. Sedangkan pada versi TV, Mito sama sekali tidak muncul pada rapat itu. Kenapa? Ya karena Mito merupakan karakter original pada movie-nya. Shin Mito ikut baku hantam. Masih membahas mengenai Mito. Selain muncul pada perkumpulan player, Mito juga ikut serta dalam baku hantam melawan bos lantai yang bernama Ilfang the Cobalt Lord atau gimana bacanya. Dan berkat kontribusinya, membuat para player berhasil mengalahkan bos lantai tersebut. Sedangkan pada versi TV atau season 1, Mito ini sama sekali tidak muncul pada pertarungan itu. Kenapa? Ya karena Mito merupakan karakter original pada movie-nya, Pak. Lah, lantas fungsi dari Mito ngapain kalau nggak ngaruh ke jalan cerita? Sejauh ini Mito berperan sebagai pelengkap atau penghubung cerita, dan berkat karakter Mito lah kita jadi tahu asal-usul pedang rapier Wind Fleuret milik Asuna itu asalnya dari mana. Ya meskipun beda metode ngedapetinya, tapi item itu sama-sama berasal dari drop item monster dan sama-sama berasal dari lantai pertama atau lantai 1. Asuna tidak di-kick dari party. Pada versi TV atau season pertama setelah berhasil mengalahkan bos lantai 1, Kirito langsung mengeluarkan Asuna dari daftar party serta menyuruhnya untuk tidak menjadi solo player. Sedangkan pada versi movie, Kirito sama sekali tidak mengeluarkan Asuna dari daftar party, bahkan mereka berdua malah sepakat untuk menjelajahi lantai 2 secara seksama. Ngebucin lagi, bikin iri.
munculnya karakter si Johnny Hitam atau Johnny Black. Hal yang paling menarik pada versi movie yakni munculnya karakter Johnny Black. Keberadaan Johnny Hitam sendiri agak samar-samar pada season 1 hingga season kedua. Namun keberadaannya akan diperjelas atau dimunculkan kembali pada season 3 atau lebih tepatnya pada Ars Alicization. Kenapa namanya adalah Johnny Black? Ya karena Johnny-nya